Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dimanapun berada sahabat inspirasi semuanya dalam keadaan sehat dan happy. Nah, mungkin buat sahabat yang udah ngeliat poster kita hari ini akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ular, mulai dari karakteristik tempat yang disukai ular, terus sampai nanti kalau misalkan penanganan gigitan ular itu harus seperti apa gitu. Dan kita alhamdulillah bisa menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya, dan beliau ini sudah sering sekali mengisi talk show dan webinar tentang snack bite gitu. Namanya Dr. Tri Maharani. Sambil menunggu mungkin aku akan sedikit menceritakan tentang ruang inspirasi ya. Siapa tahu ada sahabat yang baru join. Jadi ruang inspirasi ini adalah komunitas non-profit yang ingin menjembatani kebaikan antara perempuan gitu, dari perempuan dan untuk perempuan gitu. Jadi nanti siapapun sahabat inspirasi yang ingin sharing apapun tentang pengetahuan, tentang inspirasi, itu boleh bisa bergabung bersama kami. Oke, sekarang Dokter Maharani sudah join, aku akan undang langsung aja. Ini informasinya sangat bermanfaat ya, terlebih kalau misalkan musim-musim kayak gini, katanya ular tuh sering. Halo, selamat pagi dok. Oke, Mbak. Perkenalkan dulu, nama aku Kelian, dan saya mendapat kontak dokter dari salah satu sahabat waktu kuliah dulu, Anindya. Dokter masih ingat? Iya, masih. Ya, itu waktu saya meminta rekomendasi siapa orang yang cocok, terus kata Ani langsung nunjuk dokter, udah dokter aja gitu. Alhamdulillah dokter juga menyambut baik. Terima kasih sebelumnya ya dokter ya. Sama-sama, Mbak. Iya. Oh, saya manggilnya dokter Maharani atau dokter Tri nih biasanya dipanggil siapa? Terserah saja, Mbak, karena memang nama saya Tri Maharani, gitu. Oke. Dokter asli mana dok? Kalau boleh tahu. Saya dari Kediri, Mbak, Jawa Timur, Mbak. Oh, Kediri. Wah, ya Ya. sebelah mananya Pare dok. Tahu, Mbak, saya di kotanya di Jalan Dr. Wahidin, rumah saya, Mbak. Oke, oke, oke. Arek Jawa Timur. Kabupaten, kalau Pare itu, gitu. Oh iya, saya dulu sempat di Pare 4 bulan, jadi lumayan. Kampung Inggris, ya. Ya, Di oke Kampung dok. Inggris. Iya benar, Kampung Inggris. Nah dok, terima kasih ya udah bersedia meluangkan waktu, dan kita ingin tanya-tanya terkait dengan penanganan gigitan ular, atau pokoknya karakteristik tempat yang disukai ular, pokoknya tentang ular lah. Yang mana ini udah jadi expert dokter kan, sudah berpengalaman. Uh, jadi sebetulnya bukan Gimana? pengalaman, Mbak, tapi saya sekolah untuk ini. Nah, itu bedanya. Jadi Sengaja saya memang sekolah ya. Iya, saya memang mengambil pendidikan clinical toxinology. Jadi bukan pengalaman, tapi Hmm. memang saya belajar untuk menjadi seorang clinical toxinology. Gitu. Jadi apa yang saya omongkan Oh, ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan riset dan berdasarkan ilmu. Gitu. Itu bedanya, Mbak. Gitu. oh ya, oke, sorry dok, mungkin koreksi ya. Boleh Ya, boleh dibagikan dong mungkin dok, dokter itu apa aja sih yang secara garis besar tentang ilmu yang saya dokter pelajari spesialis ini? Saya dokter spesialis emergency. Nah, kemudian subspesialis saya adalah clinical toxinology. Ya, pekerjaan saya sebagai toksinologi. Jadi toksinologi itu adalah ilmu tentang hewan berbisa dan tumbuhan yang Oh, beracun. Ya, jadi mungkin itu bedanya karena begini Mbak, banyak sekali orang datang kepada saya dipikir saya ini pawang ular. Saya bilang saya bukan. Saya dokter dan saya dokter spesialis dan memang ilmu saya banyak orang juga uh, saya bekerja sebagai toksinolog sudah 10 tahun nih Mbak ya. Nah, jadi dalam perjalanan oh, perjalanan itu banyak sekali yang bertanya dengan banyak hal. Ada yang bilang begini, dokter mah saya ini sejak tahun 90-an sudah bermain ular. Oke, Anda bermain ular, tapi itu pengalaman tentang ular. Tetapi saya belajar tentang clinical toxinology dan itu berbeda, Mbak. Gitu karena kalau kita gini, kita
seperti saya nih, saya pengalaman masak, ya kan? Tapi beda loh Hmm, dengan chef yang belajar untuk benar, memasak. benar, benar, Nah, benar, itu benar. juga dengan saya. Saya memang belajar untuk menjadi seorang toksinolog dan sekarang saya seorang PhD dengan uh, uh, konsentrasi saya adalah di bidang toksinologi di Kediri lagi sekarang. Begitu. Oke, ya, oke, Nah, jadi itu baik. bedanya. Ya, beda, 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 tentu beda ya. Uh, Tapi kalau boleh tahu, ambil kuliahnya di mana dok? Karena mungkin apa bagi ada beberapa sahabat yang belum tahu kalau misalkan ilmu tersebut itu bisa didapatkan di sekolahnya di mana gitu. Karena unik ya memang sekali jadi nih dokter gitu. dulu, harus jadi dokter dulu Mbak, gitu karena ini Harus klinik. dokter dulu. Ini clinical toxicology dan harus dokter spesialis dulu. Karena Hmm. spesialis yang bidani ini kalau di Indonesia masih spesialis saya, spesialis emergency. Cuma kalau di luar negeri macam-macam ya, ada penyakit dalam, ada dokter bedah, ada dokter Hmm. patologi, klinik dan sebagainya. Tapi memang karena ini namanya clinical, jadi harus Iya. seorang klinisi, ya, dan klinisi itu seorang dokter begitu, Mbak. Kenapa? Karena nanti kita yang menentukan. Waduh. Semoga ini. Kalau ditanya orang, apakah saya pawang ular, apakah saya herpetologi, sekarang saya jawab, saya klinisi toksinologi. Jadi memang saya belajar untuk ini bukan bukan berdasarkan pengalaman. Ya kayak tadi orang masak itu Mbak, saya pengalaman masak. Ya, Tapi ya, ya. kalau chef kan sekolah untuk jadi chef. Gitu. Ya. Oke, wah ini bagus banget nih. Berarti nanti informasinya akan lebih lebih variatif ya, karena dokter mempelajari langsung ilmunya tentang Itulah yang hewan membuat berbisa ya, banyak orang hewan berbisa ular. ya, itulah yang membuat banyak perbedaan, Mbak. Ada banyak orang datang Mhm. kepada saya dan bilang, saya ini dia tadi itu, saya sudah sejak tahun 90 bermain dengan ular dan sebagainya. Dan pengobatannya pakai begini, pakai begitu. Nah, saya bilang itu dari pengalaman. Tetapi dari riset dan dari ilmu pengetahuan, bukan itu obatnya. Karena inilah yang membuat perbedaannya. Apa yang saya pelajari itu adalah sesuatu yang bersifat saintifik, bisa Ya. dipertanggungjawabkan ilmiah gitu Mbak. Jadi contohnya nanti yang paling susah dimengerti orang Indonesia adalah masalah first aid. Di mana first aid yang untuk gigitan ular itu beda banget dengan yang selama ini selama puluhan tahun dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Mhm. Oke, oke dok, oke baik kita berarti bisa apa tuh namanya bisa langsung membahas tentang Boleh. ular-ular dan karakteristiknya ya. Tapi kalau boleh tahu dokter pelihara ular juga nggak? Oh ya, bukan. Saya seorang klinisi toksinologi. Jadi Iya, saya iya, iya, bukan iya, hobis. Nah, kalau hobis iya. pelihara ular. Maksudnya, Nah, ya ini mungkin saya harus tapi siapa luruskan. tahu gitu, Saya akan siapa luruskan tahu. dulu ya. Kalau seperti saya begini, akan tahu bahwa ular itu adalah wildlife animal. Jadi, dia tidak akan senang tinggal dipelihara di rumah di dalam kaca. Dia Nah, harus iya, ada, iya, iya. jadi dia harus ada di habitat. Jadi kalau saya pribadi, sebetulnya kalau itu bukan untuk membuat si ular ini tidak musnah, tidak punah. Jadi ini kan kalau kita melihara ular itu harus sifatnya memuliakan si ular, yaitu supaya dia tidak punah. Kalau dia hanya dipelihara hanya untuk diliatin, hanya untuk gengsi-gengsian, hanya untuk supaya naik statusnya, panjat sosial, gitu, itu salah. Ini adalah makhluk hidup, Mbak. Jadi, wildlife animal harus hidup di habitatnya. Jadi, kalau Sepakat. kita memelihara dia, maka harus ada tujuannya apa? Tujuannya oke adalah untuk membuat dia tidak punah dengan membuat dia tetap berkembang biak misalnya Wah, di laboratorium. Saya setuju. Tetapi kalau misalnya dia hanya dipelihara untuk sebuah kesenangan, gak boleh itu Mbak. ya, Nah, sepakat. itu beda. Itu beda dengan misalnya kita memelihara kucing, ya, kita memelihara ayam. Tujuannya beda.
Kita memelihara ayam untuk konsumsi telur ataupun dagingnya. Nah, jadi tujuan ini gak masalah kita membuat peternakan ayam gitu ya. Tetapi kalau misalnya kucing, kita pelihara dia adalah untuk supaya dia menjadi teman kita. Jadi dia menjadi hewan rumahan, ya kan? Bukan wela. Maka dia bisa tidur bersama kita, dia bisa tinggal di sama kita bisa membuat dia cantik. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk kasus seperti ini memang pandangan saya banyak orang tidak setuju, tapi menurut saya ini yang benar. Karena wildlife animal dia harus hidup di habitatnya. Apakah dia itu suka sebetulnya dikasih kita tikus tiap hari? Enggak loh, dia butuh bersosialisasi dengan alam dan hidupnya. Ya. Kan termasuk salah satu rantai makanan juga ya dok ya. Kalau misalkan ada yang diambil nanti bisa rusak rantai makanan. Ya, betul. Jadi memang konsep inilah yang menurut saya ada di konservasi terhadap ular. Nah, jadi ini harus dipahami. Semua wildlife animal bukan hanya ular ya, buaya, burung, elang dan sebagainya. Mereka harus hidup di habitatnya. Kalau saya punya sebuah cerita ya, cerita ini membekas sekali karena ini cerita menyangkut hidup salah satu sahabat saya. Jadi di tahun 90-an, seorang dosen saya, zaman segitu Mbak, seorang spesialis tuh kan tinggi banget kedudukannya ya. Iya. Sampai sekarang sih. Ya, dia mempunyai sebuah hobi memelihara hewan yang wildlife animal itu. Dia membeli elang, Mbak, burung elang, ya. Kemudian dia pelihara di rumahnya. Rumahnya itu adalah kawasan elit di Kota Malang. Kalau saya sebutkan begini pasti Anda tahu yang saya maksudkan kawasan elit itu. Nah, kemudian salah satu anaknya itu sahabat saya. Dengan berjalannya waktu, anak ini menikah di sekitar tahun 2000-an begitu ya. Kemudian teman saya ini mengalami sebuah kondisi yang tidak terlalu bagus untuk kandungannya. Dia pergi ke Amerika, dia cek di sana, dokter di sana mengatakan bahwa dia terkena virus yang hanya ada di burung elang. Nah, ayah ini mendengar dan langsung syok karena dia tahu anaknya nggak pernah pergi kemana-mana. Teman saya ini orang rumahan, nggak seperti saya yang pergi kemana-mana ya. Ini orang rumahan. Dia spesialis kecantikan. Bayangkan saja, orangnya cantik sekali, spesialis kecantikan, gak pernah kemana-mana. Ke hutan pun namanya sawah dan hutan gak pernah. Karena dia anak orang yang sangat muda. Ayahnya sadar bahwa satu-satunya yang menularkan si virus ini adalah burung itu. Dia tembak burung itu, ya, dia nyesel sekali. Karena sampai sekarang, sampai dia meninggal, ayahnya ini akhirnya meninggal ya. Teman saya ini, suaminya juga meninggal akhirnya. Jadi teman saya ini sampai sekarang tetap menderita virus itu. Nah, jadi itu menurut saya yang tidak pernah kita ketahui tentang wildlife animal. Karena memang risetnya sangat sedikit di Indonesia. Nah, teman-teman dokter hewan juga bilang, wah ini memang cuma kita lihat aja teman-teman dokter hewan, dia tentu sangat hati-hati dan dia hanya mengobati hewan-hewan wildlife itu yang sakit. Jarang sekali mereka yang marah ya. Nah, karena dia tahu itu. Gitu. Kan, tapi emang ini jadi kayak udah umum banget ya dok ya. Jadi kan banyak banget yang selebgram gitu pada punya hewan buas di rumahnya dan rame-rame dipamerkan di rumah. Ternyata saya beberapa kali ketemu dengan para selebritis itu ya, saya ingatkan masalah itu ya, tapi karena itu tadi bukan belajar ya. Tadi memang kita harus belajar. Indonesia ini kan lemah di belajar. Nah, jadi memang harus belajar. Karena ya itu jangan sampai seperti kisahnya yang saya ingat sampai sekarang tadi ya. Jadi sampai dosen saya itu meninggal, sampai suami teman saya meninggal. Mereka menyesali sekali karena ternyata mereka tidak tahu bahwa wildlife animal ini mengandung virus dan itu terdeteksinya di negara maju. Ya, kayak gitu kan sayang sekali ya, karena sesuatu yang harus bisa dihindari. Ini teman saya nggak pernah pegang elangnya loh, elangnya tuh ditaruh di atas begitu dan dia tidak pernah bersentuhan, tapi si virus tetap ada. Gitu. Iya, tragis banget ya. Nah itu emang edukasi sih harus tetepan. Ya. Oke nih dok. Kalau kita ingin menyayangi binatang, tidak harus memeliharanya.
Jadi Benar-benar. menyayangi saya punya sebuah sahabat masih muda banget. Sahabat saya ini saya kenal sejak SMP. Nah, mungkin teman-teman mendengar nama ini. Nama ini menurut saya juga sangat menjadi pengagum dia juga ya. Dia sekarang sekolah di Inggris untuk herpetologi, namanya Nathan. Nah, teman saya Nathan ini dulunya juga sama, dia suka pelihara dan sebagainya sampai dia itu menyewa rumah untuk hewan-hewannya ini. Suatu ketika dia bertemu dengan Bang Risa Marlon. Mungkin ada yang kenal dengan Bang Risa Marlon. Saya kebetulan salah satu sahabat beliaunya, ini buku yang terkenal punyanya Bang Risa Marlon. Bang Risa Marlon ini seorang herpetologi, dia lulusan biologi, dan dia seorang fotografer. Kalau nggak salah dulu pernah di National Geography juga. Dia berkata pada si Nathan ini, kalau kamu sayang pada binatang, maka kamu peliharalah itu di kameramu. Oke, bukan pelihara di rumah atau pelihara di tempat yang lain. Karena itu sama dengan kita memenjarakan hewan itu kan Iya. sebetulnya ya. Nah, jadi akhirnya Nathan sekarang pun juga membuat buku seperti ini. Bukunya dia sangat bagus. Snake of Java yang terbit tahun kemarin 2020. Snake of Java. Sungguh sangat bagus. Jadi dia sudah setara dengan gurunya sekarang. Meskipun memang di beberapa hal Bang Risa kan jam terbangnya lebih lama ya, sehingga lebih lebih detail untuk ininya. Tapi saya kira itu bagus. Dan saya sendiri pun sangat mendukung teman-teman dari CRC ya, Ciliwung Reptile Center Community ini. Kenapa? Karena mereka ternyata edukasinya betul-betul edukasi yang memang sangat-sangat oke, yaitu mereka tahu bahwa mereka tidak lagi boleh memelihara itu di rumah atau di tempat yang lain. Bahkan kalau edukasi pun mereka sudah tidak membawa hewan yang hidup. Saya setuju itu, karena resikonya juga tinggi. Kalau kita edukasi bahwa hewan hidup, apakah kita bisa memberikan jaminan bahwa yang kita edukasi itu betul-betul aman? Saya kira itu tidak bisa ya. Saya sendiri udah 10 tahun nih edukasi dan saya tidak pernah memakai hewan hidup karena saya tahu juga saya tidak bisa memberi jaminan kepada orang-orang yang saya edukasi bahwa hewan hidup ini tidak akan melukai mereka. Yang mereka butuhkan Ya. ilmu. Ilmu, jadi bukan hewan hidupnya. Gitu. Oke, ya silakan Mbak. Mau Oke, saya oke, tentang Dok. uh, Eh, ilmunya kita ya? kita tadi ya pengantarnya udah cukup banyak. Sekarang kita akan mulai untuk membahas langsung ke spesifiknya Ya. tentang ular Jadi gitu. begini, Oke. Nah, Indonesia ini negara yang hmm, berbeda, Pak, dengan semua negara hmm, lain di seluruh dunia. Kenapa? Karena Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu ribuan tahun yang lalu pernah bersatu dengan benua Asia. Yang kalau Mbak pernah baca di geografi dulu namanya dataran Sunda. Ya. Kemudian Papua dan Maluku ribuan tahun yang lalu itu pernah bersatu dengan benua Australia yang di geografi juga dikatakan dataran Saul. Sedangkan Sulawesi, NTB dan sampai NTT itu tidak pernah bergabung dengan benua manapun sepanjang dunia ini ada. Itulah yang membuat spesiesnya jadi sangat berbeda sekali. Jadi spesies Jawa, Sumatera, Kalimantan itu sama dengan spesies Asia. Sedangkan spesies yang ada di Papua dan Maluku sama dengan Australia. Sedangkan Sulawesi, NTB, dan NTT kita tahu ada garis-garis line, Lydekker line, dan Weber line, di mana dia membuat berbeda sekali karakteristik flora dan fauna. Bukan hanya snake ya, flora dan ya. faunanya. Nah, itulah yang membuat sebuah kesulitan tuh bagi kita para dokter, kalau saya ya, dan juga saya kira semua ilmuwan, karena ternyata spesies di Indonesia sangat banyak. Untuk spesies yang berbisa dan tidak berbisa, totally ya, itu kira-kira 370. Itu di tahun 2019 waktu saya bertemu dengan Kepala LIPI Herpetologi. Saya tanya, sekarang jumlahnya berapa Pak? Oh ya, jumlahnya kira-kira 370. Sedangkan yang berbisa 77. Nah ini kalau saya ngomong cuma jumlah, mungkin kita semua pikir cuma sedikit ya. Tapi saya akan ngomong negara lain. Di Australia yang benua begitu besar, saya kemarin course di clinical toxicology, salah satunya di negara Australia ini ya. Mereka hanya mempunyai sekitar 45 berbisa dan totalnya itu sekitar 270 begitu jenis untuk ular spesiesnya berbisa dan tidak berbisa.
Sedangkan Taiwan, saya sendiri juga sekolah di sana untuk toksikologinya dan toksinologinya. Itu Taiwan tuh hanya punya 6 hewan ular berbisa. Sedangkan untuk total jumlah ularnya hanya 20. Malaysia yang kita lihat begitu bagus dalam pengelolaan management of snake bite, itu ternyata hanya mempunyai sekitar 20 sampai 30 saja ular berbisa. Sedangkan totalnya hanya mungkin 150-an. Dan begitu kaya kayak Indonesia, dia hanya punya kira-kira 40-an juga, sedangkan totalnya sekitar 250. Artinya, kita ini merupakan negara yang terbesar mempunyai jenis ular, karena kita ada di sebuah negara yang perbatasan tadi, dengan Australia, dengan Asia, dan ada satu daerah yang betul-betul tidak pernah bersatu dengan benua manapun atau disebut dengan pulau tua, yaitu Sulawesi, NTB sampai NTT. Kalau kita lihat untuk hewan yang ini aja ada komodo di sana, ya kan? Itu kan hewan purbakala karena mereka tidak pernah bersatu dengan benua manapun. Nah, jadi sekarang yang menjadi concern kita adalah kesulitan kita nih bahwa setelah ratusan tahun data tentang gigitan ular di Indonesia tidak ada. Nah, puluhan tahun sejak kita merdeka, ternyata tidak ada program di Kementerian Kesehatan tentang gigitan ular. Jadi nanti kalau ditanyakan, kenapa kok ini begini, begini, begitu, ya Dokter Maha, ya saya akan jawab singkat saja. Enggak ada programnya di Kementerian Kesehatan. Jadi di kurikulum kedokteran, kurikulum keperawatan, kurikulum kesehatan, bahkan di kurikulum anak-anak SD sampai SMA yang harusnya itu diajari tentang ini, tidak ada karena memang tidak ada programnya, baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kesehatan. Ya, jadi ini namanya neglected case. Bukan hanya di Indonesia, ada banyak negara lain juga neglected case, terabaikan. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah kita ini agak susah karena tidak ada programnya itu membuat tenaga medis juga tidak mengetahui bagaimana kalau obatnya, karena memang pedomannya tidak ada. Tetapi di dunia ini WHO udah membuat di tahun 2010, saya tegaskan di sini karena banyak orang salah dalam masalah pedoman ini. Bahkan mereka waktu edukasi itu ngomong begini padahal mereka bukan tenaga kesehatan, salah lagi gitu ya. Nah, jadi pedoman WHO hanya ada 2, yaitu di tahun 2010 dan direvisi di tahun 2016, di mana saya salah satu penulisnya di tahun 2016 itu. Nah, jadi begini, kenapa kok mulai di tahun 2010? Iya, karena neglected case itu baru disadari oleh WHO di tahun itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya mereka lebih konsen ke malaria, kepada DBD, kepada TB, kusta, dan sebagainya. Karena ini neglected case ya. Jadi ya jangan salahkan WHO. Ada banyak orang bilang, saya ini udah main ular tuh dok dari tahun 90 WHO bikin-bikin. Oke, tapi kamu berdasarkan pengalaman kan, bukan berdasarkan riset. Nah, jadi kalau buku pedoman tuh risetnya bukan riset tahun 2010, bukan. Seperti kita tahu, risetnya pasti sudah riset ratusan tahun. Kalau kita lihat riset yang dipakai di WHO itu ratusan tahun. Dan mereka mempunyai referensi untuk itu. Jadi kalau nanti buka buku guideline itu kan mereka punya referensi dari tahun berapa. Jadi meskipun pedoman itu hanya ada di tahun 2010, baru ada di tahun 2010, tapi ilmunya itu udah lama banget. Dan karena mereka itu para ilmuwan, para profesor, dan orang yang memang bekerja secara ilmiah, bukan berdasarkan pengalaman, ada metode-metode ilmiah di sana, tentunya risetnya adalah bukan riset yang berdasarkan pengalaman ya. Ada banyak orang bilang, Dokter Maha, pengalaman saya kalau dikasih timun tuh Phenomophthalmia, semburan kobra tuh gak apa-apa. Oke, itu pengalamanmu, tapi riset WHO mengatakan tidak. Nah, jadi ini kita karena orang Indonesia ini banyak terbentur pada mistis dan mitos ya, tapi pada medis itu sangat sedikit. Nah, saya harus ngomong, kita sekarang ngomong secara ilmiah, kita ngomong secara scientific. Jadi kalau tidak ada riset standar, riset pun harus standar ilmiah ya kan. Kalau risetnya itu riset amburadul ya nggak bisa. Karena sekarang ini saya seorang peneliti, saya bekerja di Litbangkes Kementerian Kesehatan, jadi ada standarnya. Mungkin mbaknya kalau bikin tesis ya kan, kalau bikin skripsi kan pasti ada etiknya. Kalau nggak lulus itu nggak bisa gitu. Nah jadi memang seperti itu. Nah kemudian saya jadi ternyata dari riset yang sekian lama itu
ternyata ada sebuah hal yang berbeda yang kita dapatkan dari buku WHO tadi. Satu adalah bahwa selama ini kita pikir bahwa bisa ular tuh masuknya ke pembuluh darah. Konsep itu digembar-gemborkan banyak orang. Tetapi termasuk saya nih dok, berarti dok. jadi Tahu yang gitu. dengarkan baik-baik saya. Jadi begini, kita ini agak susah dalam biologi ya, sejak SD sampai mahasiswa atau sejak TK ya. Sekolah biologi kita itu tidak detail membahas hal-hal prinsip seperti ini. Jadi saya sejak 10 tahun bekerja untuk gigitan ular nih, saya selalu tanya, kalian tahu nggak bedanya pembuluh darah dengan kelenjar getah bening? Dan jujur sekali dari setiap pertemuan itu gak ada yang bisa jawab. Kecuali pertemuan yang saya buat untuk tenaga medis, misalnya dokter, baru mereka bisa jawab. Artinya mereka memang belajar itu ketika mereka sudah jadi mahasiswa, sudah jadi mahasiswa kedokteran ya, sampai jadi dokter, dia tahu bedanya kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Nah, dulu konsep kita semuanya bahwa bisa ular tuh lewatnya pembuluh darah. Dalam arti nanti kalau diikat, nah semua orang kalau kita tanya apa obatnya gigit ular, jawabannya diikat supaya tidak ngalir. Biar gitu kan, nyebar. Nah, padahal itu salah karena pembuluh darah kita itu kalau kita pegang nih nadi kita ya Mbak, itu kan ada pulsasinya gitu ya, terasa kan? Pulsasi itu adalah akibat jantung kita yang berpompa. Ya kan? Titik pompanya di jantung kita ada, otomatis iya. Dimana kalau kita mati, otomatisnya itu juga berhenti, gitu kan? Jadi kalau itu berhenti, kita mati, ya kan? Nah, tetapi kalau kelenjar getah bening itu, dia tidak pulsasi seperti pembuluh darah ini. Kalau pembuluh darah tadi kan dia saluran dari jantung, ya kan? Jantungnya kompak, maka pembuluh darahnya juga pulsasi, gitu kan? Nah, tapi kalau kelenjar getah bening itu tidak, dia open vessel. Nah, ini menurut saya konsep yang agak susah dan karena dulu guru-guru biologi juga nggak ngajarin itu dengan baik atau kitanya yang nggak dengarin dengan baik. Nah, perbedaan kelenjar getah bening dan pembuluh darah itu sampai sekarang ini kalau saya training ke orang awam, saya itu training kan setiap minggu sekali tuh Mbak ya, ke banyak orang ya. Gak ada yang tahu, Mbak. Itu yang membuat saya sedih. Sehingga pemahaman itulah yang membuat saya agak susah dimengerti tentang first aid yang benar. Karena kita belum diajari itu. Makanya waktu kemarin saya ketemu Pak Nadim, saya bilang, Pak Nadim untuk kasus gigitan ular ini, salah satu prinsip mendasarnya adalah pelajaran biologi. Dan harus diajari dengan benar pelajaran biologi itu di kalangan pelajar. Mulai dia dari SD, pokoknya yang ada biologi kan mulai SD ya. Kalau TK kan nggak diajari ya. Atau mungkin TK pun kalau zaman sekarang anaknya udah pinter-pinter kan, harusnya sudah diberi pemahaman sampai dia SMA. Kenapa? Kalau tidak akan susah sekali memberi pemahaman ini. Apalagi kalau dia tidak kuliah di medis, misalnya tidak kuliah di sana, akhirnya pemahaman ini tetap menjadi sesuatu hal yang susah dipahami. Jadi kalau kelenjar getah bening tuh, karena dia open vessel, maka pumping atau pompanya dia bukan karena jantung yang memompa, tetapi karena adanya kontraksi otot-otot, karena dia ada di semua otot-otot kita ini. Nah, terutama ductus yang gede-gede itu ada di leher, ada di ketiak, ada di pangkal paha, dan di tempat-tempat tertentu. Tapi semua kelenjarnya kecil-kecil, banyak sekali. Ada banyak orang tanya kepada saya, kok nggak kelihatan Dokter Maha? Ya iyalah, dia transparan. Nggak kelihatan, beda dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita ini kan kelihatan biru-biru nih, yang pembuluh balik, ya kan? Nah, tapi namanya kelenjar getah bening itu transparan dan tipis sekali, itu harus dilihat secara mikro dengan mikroskop. Baru kelihatan. Nah, baru nanti yang gede-gede sakut nih, kalau misalnya orang-orang TBC itu mentol-mentol di sini. Kenapa? Karena ada proses peradangan di mana dia membuat sakus atau kantong dari kelenjar getah bening yang banyak itu menjadi lebih besar karena proses radang. Nah, jadi itulah yang menjadi prinsip dasar pengetahuan kita tentang first aid gigitan ular. Jadi, bisa ular itu tidak lewat kelenjar getah bening. Banyak orang bilang kata, lo buktinya mana? Lo buktinya ada di riset-riset itu.
Dan terakhir nih ya, waktu saya ke sana di tahun 2019 sebelum COVID tuh, mereka sedang membuat sebuah riset dengan isotop. Isotop itu adalah sebuah zat yang sifatnya itu radioterapi ya. Jadi dia disuntikkan, kemudian dia bisa mengikuti jalan tubuh manusia. Nah, isotop itu memang sifatnya agak berbeda karena dia bisa dideteksi dengan alat tertentu. Nanti belajar aja lah tentang apa itu isotop gitu ya. Nah, sehingga dia bisa melihat fenom itu jalannya kemana, ke lewat pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Memang ini metodologi medikal ya dengan isotop tadi. Biasanya kalau saya menggunakan isotop itu untuk melihat sel kanker. Jadi kalau saya suntikkan isotop, terus kemudian saya lihat sel kankernya sudah anak sebar kemana, nah itu akan kelihatan. Nah ini dipakai oleh para periset di Australia untuk melihat jalannya fenom. Dan ternyata benar, fenom nggak lewat pembuluh darah, tetapi lewat kelenjar getah bening. Nah, puluhan tahun yang lalu, riset itu sama, tapi karena itu belum ada isotop hari itu, mereka hanya lihat dari mikroskopi, standar dan gejala, kemudian dari protein enzimatiknya, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya. Di situ diketahui bahwa ternyata karena kelenjar getah bening itulah yang bisa pumping atau memompakan fenom ke seluruh tubuh, maka dibuat ide untuk bisa menolong supaya gak menyebar dengan cara yang disebut membuat otot tidak bergerak, yaitu imobilisasi. Banyak orang, Mbak, aku 10 tahun jadi dokter seperti ini. Saya satu-satunya toksinologi di Indonesia ya. Nah, jadi mengalami serangan segala macam. Tapi ya saya sadar mereka tidak paham, mereka tidak belajar itu dan mereka tidak sekolah itu. Wajarlah kalau nggak tahu, ya kan? Saya sendiri bukan ahli teknik. Jadi soal bangunan saya nggak tahu juga. Jadi anak-anak insinyur teknik sipil lebih tahu, arsitek lebih tahu daripada saya. Tapi untuk toksinologi ini ya saya ketika mereka membuli saya, ketika menghina-hina saya imobilisasi tadi ya saya paham. Ini mau nggak ngerti. Dompet goblok aku nek lawan mau nggak ngerti ya kan. Nah, jadi itulah anatomi dan fisiologinya, Mbak. Jadi ketika pumping tadi dilakukan oleh otot yang membuat aliran kelenjar getah bening menyebar, maka dibuat sebuah cara untuk menghentikan agar dia tidak menyebar. Caranya dibuat tidak bergerak. Nah, bagaimana cara tidak membuat tidak bergerak dari otot? Yaitu dengan imobilisasi. Nah, imobilisasi macam-macam caranya. Pokoknya prinsipnya membuat tidak bergerak. Jadi ada yang dipakai kayu, ada yang dipakai barang-barang rigid ya. Kalau saya sih pakainya simslam yang untuk bidai orang patah tulang tuh. Tapi kalau kita misalnya adanya cuma kain untuk digendong, untuk tangan ya misalnya nggak masalah. Kaki misalnya hanya ada gedebok pisang, nggak masalah. Yang penting dia sesuatu yang rigid, yang bisa membuat ekstremitas atau tangan kaki kita kan ekstremitas ya, tidak bergerak. Nah, bagaimana kalau di kepala? Ya oke, kalau begitu karena kepala ini mudah bergeraknya dari daerah leher, maka kita buat sesuatu supaya daerah leher ini disangga. Kalau di kedokteran namanya collar neck collar. Nah, jadi dia disangga, tiba-tiba bergerak. Tapi kalau di kalangan umum, saya bisa memberikan ini namanya head immobilizer. Jadi head immobilizer itu bisa pakai 2 batu bata di sekitar kepala kita semua ya, kepala kita oleh. Tapi kalau yang sekarang ada juga head immobilizer yang dari spons tuh ya. Nah, itu memang biasanya dipakai untuk cedera kepala bisa. Tapi kalau di tubuh misalnya gigitannya di tubuh kayak kemarin ada kasus di Jogja itu gigitannya di punggung, ya sudah ditandu saja biar dia tidak bergerak gitu. Nah, jadi intinya cuma satu, karena kontraksi daripada otot tadi menimbulkan pompa dari aliran kelenjar getah bening menyebar ke seluruh tubuh, maka kita harus mencegah supaya tidak terjadi kontraksi. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ularnya itu cepat menimbulkan gagal nafas, yaitu ular-ular neurotoksin. Kalau ular neurotoksin kan dia membuat otot-otot nafas kita ini lumpuh atau paralise kan, karena ada satu zat kimia namanya asetilkolin yang biasanya merangsang reseptor di sel-sel. Di sel itu kan punya kayak reseptor gitu ya, antena yang dimana dia bisa melakukan ikatan dan bisa merangsang otot untuk bergerak.
Nah, jika tidak ada bahan itu karena blokade dari finom-finom, maka otot-otot kita lumpuh kan. Ketika otot itu lumpuh, kita nggak bisa napas, otomatis orang tidak dapat oksigen dalam waktu 4 sampai 10 menit, tentu saja kan gagal nafas. Kalau gagal nafas, akan memicu terjadinya gagal jantung, karena kontraksi otot-otot juga membutuhkan sebuah oksigenasi. Nah, jadi kalau itu terjadi, maka cara yang dilakukan oleh riset puluhan tahun yang lalu adalah menolong supaya otot itu betul-betul tidak bergerak dengan cara elastic bandit. Jadi dia gunakan sebuah elastik ya, bukan torniket ya, bukan diikat ya, tapi dibebatkan saja. Nah, elastik ini fungsinya membuat otot itu tidak kontraksi karena dia hanya menekan si otot saja, tidak mengikat. Kalau mengikat yang terjadi adalah pembuluh darah juga ikut terblokade. Akibatnya tidak ada aliran darah. Jadi ketika tidak ada aliran darah, bagian yang tidak ada alirannya itu nekrosis dan bisa amputasi bukan karena finom, tapi karena aliran darahnya. Nah, jadi kan lebih ngeri lagi itu kan, torniket Iya, tadi kan. Nah, oke. kemudian karena kelenjar getah bening itu sifatnya adalah kontraksi otot tadi, maka untuk gigitan ular yang kita tidak tahu gigitannya apa, nah apakah dia golongan neurotoksin atau hematotoksin atau nekrotoksin ataupun renal toxicity atau yang lainnya, karena ini banyak sekali jenisnya, maka kita cukup membuat imobilisasi biasa, membuat tidak bergerak biasa tanpa sebuah elastik bandit. Nah, buahnya orang yang salah, saya lihat tuh buahnya, tak tanya ini ularnya apa, oh ini ular ini, ternyata bukan neurotoksin, pakai elastik bandit. Karena mereka tidak tahu esensinya apa elastik bandit itu. Makanya di IG-nya hari ini, di inspirasi ini ya, inspirasi wanita ya nih namanya Mbak ya. Nah, saya beritahu bahwa untuk elastik bandit hanya untuk yang sifatnya neurotoksin. Kenapa demikian? Karena dia dengan cepat menimbulkan sebuah respiratory failure atau kegagalan nafas yang bisa memacu cardiac arrest atau gagal jantung dan kematian. Nah, kayak gitu. Nah, Oke, baik dok. jadi Sebelum ini sebelum maaf motong nih dok, berarti kalau misalkan apa kan kita kan nggak tahu nih dok ular mana yang berbisa dan ular mana yang tidak berbisa. Jadi lebih langsung baik jangan langsung jangan imobilisasi. bermain Jadi begini, kalau tidak tahu itu dan kalau ular misalkan tergigit tidak berbisa, maka ketika digigit lakukan imobilisasi dulu. Seperti ya prinsip langsung masuk. medical, yaitu lakukan dulu pertolongannya sampai terbukti tidak. Nah, jadi kalau setelah imobilisasi itu bukan obat loh Mbak, dia cuma first aid. Ya Jadi, ya teknis. nah, jadi langkah kedua adalah pergi ke tempat layanan kesehatan setelah imobilisasi. Gitu. Ya. Tapi dok, kalau misalkan nih, jadi seberapa cepat sih dok gigitan ular ini akan menyerang tubuh kita dok? Kalau misalkan tidak berhasil dalam imobilisasi ini dok, seberapa cepat dia akan mengefek ke tubuh kita Oh, dok? sebentar. Imobilisasinya kan belajar dulu, harus yang benar, ya Oh, kan? ini nanti masih ada ya? Benar gak sabar jadi kayak Mendapatkan penasaran. ini 10 tahun, Mbak. Dan semuanya itu hanya karena mereka ingin jawaban saya adalah menggunakan cara lain. Padahal saya akan Oke. ngomong, nah, maaf nih, saya ngomong gitu, oh saya ini dapat 10 tahun pertanyaan Oh, yang nggak apa-apa sama. dok. Iya. Ini semuanya itu hanya supaya saya disuruh jawab dengan cara yang lain. Tapi saya akan ngomong satu hal. Untuk imobilisasi, itu keefektifannya sangat efektif. Di Indonesia, kasus kematian, semua kematian, tidak ada yang menggunakan first aid imobilisasi. Ya, nah, coba cek, saya punya data tuh dari tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Semua kematiannya itu tidak ada yang menggunakan first aid imobilisasi. Oke, jadi kalau tidak pakai itu ya pasti fatalitasnya tinggi. Kemudian seberapa efektifnya? Efektifnya efektif banget karena Anda tidak pernah mencoba misalnya begitu ya. Kalau saya sebagai dokter karena saya terus mencoba itu jadi saya tahu efektifnya.
Biasanya dia tergantung apa? Tadi pertanyaannya Mbak kan gitu ya. Nah, pertanyaan ini tergantung pada satu, banyaknya venom yang masuk. Jadi hewan tuh kan macam-macam. Kalau yang gede, kantong bisanya kan juga gede ya Mbak. Nah, jadi kalau kantong bisanya itu penuh dan masuk ke tubuh kita juga banyak, tentunya akan mempunyai efek envenomation namanya ya, cepat. Tetapi kalau misalnya hewannya besar tapi kantongnya itu isinya cuma sedikit karena dia habis makan dan sebagainya, tapi terus kemudian dia merasa terancam, kan ular itu hanya akan menggigit kalau dia merasa terancam kan? Karena Ya. dia sebetulnya kalau dia tidak merasa terancam dia tidak akan menggigit kan. Nah, jadi kalau titernya itu sedikit, ya tentunya dia tidak akan menimbulkan fatalitas. Nah, ukuran titer banyak, titer sedikit, bisa banyak, bisa sedikit itu apa ukurannya? Ukurannya adalah Iya. satu, pemeriksaan fisik. Makanya first aid itu adalah cuma pertolongan awal. Setelah itu harus bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Karena yang bisa mengukur titernya banyak atau sedikit hanya petugas kesehatan. Karena harus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dicek darahnya. Dan darahnya apa yang dicek? Ya tentunya tenaga kesehatan yang tahu ya. Misalnya saya bilang darah lengkap yang dicek. Karena pada ular ini itu menimbulkan perdarahan. Jadi nanti dilihat trombositnya turun atau tidak, dilihat HB-nya turun atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan faal hemostasis, APTT, PTT, INR yang akan bisa melihat kalau itu meningkat sangat tinggi, berarti ini sudah menuju fase sistemik di mana hemostasisnya itu akan mengalami abnormalitas. Nah, pada ular tertentu dia menimbulkan kardiotoksin, Mbak, contohnya kobra. Maka kita harus rekam jantung, harus buat ECG. Makanya harus ke tempat pelayanan medik, karena yang bisa baca ECG kan ada di tempat pelayanan medik kan. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya dia dalam kondisi yang parah, khusus untuk ular-ular jenis daboy ya, yang bisa menyebabkan sebuah perdarahan intrakranial, perdarahan di otak, maka butuh foto CT scan. Nah, butuh MRI. Nah, ini memang harus dengan pertolongan alat-alat itu tadi. Kemudian untuk yang menggumpalkan darah tapi tidak terjadi karena venomnya sangat banyak, terjadi perdarahan banyak, maka butuh pemeriksaan dedimer untuk melihat koagulasinya bagaimana, ya kan? Fibrinogen untuk melihat faktor fibrinogennya itu rusak atau tidak dan sebagainya. Jadi untuk mengukur berapa banyak venom yang masuk, itu dibutuhkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, dan yang terakhir adalah pemeriksaan canggih-canggih tadi, Mbak. Dan di mana itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Nah, jadi banyak orang tuh telepon saya bilang, Dokter Maha, ini tak imobilisasi di rumah ya, tak observasi di rumah. Langsung saya tanya, apa yang mau observasi? Wong kamu bukan medis kok. Kamu tentunya gak tahu, yang kamu tahu hanya keluhannya saja kan? Dan itu tidak menunjukkan berapa banyaknya venom yang masuk. Karena venom yang masuk itu tergantung itu. Gitu Mbak ceritanya. Jadi kenapa kok itu butuh kelanjutan, yaitu pemeriksaan di tenaga medis, itu penyebabnya itu. Memang karena buku panduannya itu juga baru saya buat di tahun 2016 dan baru nyampe Jabodetabek itu 2018, buku Naturtoksin itu saya buat bersama BPOM ya untuk pedoman Indonesia, dan tahun ini saya membuat lagi Snakebite Guideline untuk Indonesia bersama IDI dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, memang itu buku bukan untuk orang awam, tapi memang untuk medis, karena sifatnya obat ya. Di situ bagaimana penegakan diagnose, bagaimana identifikasi. Identifikasinya juga beda, Mbak. Jadi kalau teman-teman herpetolog kayak tadi saya cerita, Nathan, Om Risa Marlon, itu herpetolog dia ya. Jadi dia hanya bisa identifikasi kalau lihat ularnya. Tapi kita ini tenaga medis kan harus bisa identifikasi meskipun tidak lihat ularnya kan. Nah, Masa ularnya mau dibawa. ya, dan kadang-kala ketika kita tanya nih ya, Bu, Ibu digigit ular apa? Gak tahu. Entah saya digigit tikus atau ular atau kalajengking gitu kan ya. Nah, makanya ada sebuah pemeriksaan khusus yang saya tulis di dalam borang, di mana borang itu adalah form untuk gigitan ular, di mana setiap questionnya, setiap pertanyaan itu sesuai standar WHO ya Mbak, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menunjukkan
spesifisitas dan identifikasi dari spesies yang menggigit ular itu. Misalnya, nanti di situ ada pertanyaan, apakah ada ptosis, yaitu paralise dari otot palpebra ini, Mbak, jadi palpebranya jatuh. Biasanya orang awam ngomongnya ngantuk, padahal bukan ngantuk tuh. Ini karena blokade daripada syaraf-syaraf yang menyebabkan otot-otot palpebra kita yang bagian atas ini, kelopak mata atas, itu lumpuh sehingga dia tidak bisa buka. Nah, jadi kalau ada seperti itu, maka dia sudah termasuk di sebuah fase sistemik. Artinya fenomnya banyak karena sampai menyebabkan kondisi seperti itu. Nah, jadi kayak gitu ya, Mbak. Nah, jadi sebetulnya ukurannya apa sih yang bisa menolong kita untuk tahu ini berat atau ringan? Nah, ukurannya adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan laboratorium. Gitu Mbak kira-kira. Oke, wah lengkap banget ya. Ya, Dan karena informasi baru juga nih buat aku nih, Dok. iya. Ya, oke, semoga informasinya juga sampai ke teman-teman semua ya. Ini Iya, ada beberapa pertanyaan sih, Dok, boleh dibacain nggak? boleh. Boleh ya. Dari ini agak agak miring. Oh, ini ada yang nyapa juga, Deden_BP, semangat dok. Terus tadi ada Anindiatri, sehat selalu Ah dokter. iya. Terus ada, Gimana nih? Udah lahir si kecilnya, Mbak Anin? ya nih Anin tuh bidan berarti nih jago. Terus ini ada juga Irfan Estio, collab sama Panji Petualang dok loh. Saya sudah Terus ngajari dia. Saya lah yang ngajari Panji Petualang imobilisasi. Silahkan lihat di apa namanya? ada di Di YouTube. ada di YouTube-nya dia. Panji itu Oh, saya ajari. Saya yang ngajari karena saya medis ya. Jadi untuk ini oke. ya itu tadi, makanya teman harus tahu bedanya hobis dan medis ya. Saya medis, saya yang Ya, ngajari Panji untuk imobilisasi. Tanyakan aja, oh dia yang ngajari saya. ya. Ada kok, ada di YouTube-nya. Mantap. Bukan collab ya. Kalau menurut saya, kalau collab itu akan berarti yang lain. Tapi saya edukasi tentang Iya, gigitan. iya. Jadi bukan collab, yaitu ini adalah pelajaran. Pelajaran itu artinya harus dimasukkan secara saintifik. Saya nggak mau ini nanti dari pengalaman gitu, bukan. Ini saintifik. Ya. Oke, betul, betul, betul. Sepakat. Ini dok ada pertanyaan tapi mungkin agak keluar dari topik nih dok. Jadi kalau misalkan penanganan pertama untuk kasus sengatan tawon Vespa, boleh nggak nih Mungkin dok acara dijawab? yang lain aja, Mbak, karena itu harus ngomong dari awal juga, gitu. Oh, mohon maaf ya Mas Jadi Handru. kan begini Mbak, karena kita hari ini kan Oke, ngomong ular dan kita ngomongnya ya, detail. Aku ngomong mulai dari geografi, kemudian spesies, kemudian cara penanganan, first aid dan sebagainya. Nah kalau nanti aku ditanya itu, waktunya sampean habis nanti hanya untuk saya ngomong tawon. Iya kan? nanti mungkin di sesi Nanti lain mungkin ya acara Mas Hendro ya, mohon maaf. Oke. mohon maaf. Nah Hari dok, ini acaranya ular Mas Andrew, jadi pertanyaannya ular. oke, semoga dimaklumin ya. Oke. Terus nih dok kan pengen tanya nih dok, kapan sih waktu-waktu ular itu keluar dari sarangnya? Apakah ada suhu tertentu atau kondisi-kondisi tempat tertentu atau cuaca tertentu yang memungkinkan ular-ular ini keluar dok? Dan kan ada tuh berita-berita yang kayak lagi musim ini ada didatengin ular gitu di rumahnya gitu, ada beberapa daerah yang kayak gitu kan dok. Boleh diceritain nggak dok? Jadi Gimana sih begini, karakteristik satu, tempatnya? karena saya ini seorang clinical toxinologi, jadi lebih banyak ke arah klinis, yaitu pasien. Ya, Ya, kalau tentang behavior daripada ularnya, tentunya teman-teman herpetologi lebih tahu karena mereka belajar tentang behavior ular. Sedang saya tidak belajar tentang behavior ular, tapi clinical snake bite-nya. Nah, cuma saya akan memberitahu berdasarkan riset. Riset itu ya, ya. berarti banyaknya pasien yang datang kepada saya. Banyaknya pasien yang saya tolong. Dan banyaknya dokter yang konsul kepada saya tentang gigitan ular.
Nah, Ya. memang pada semua hewan-hewan berpisah ini, itu memang ada periode-periodenya begitu ya. Jadi memang misalnya pada saat hujan banyak gitu ya, maka akan banyak orang dokter konsul ke sana ada gigitan ular, begitu ya. Kemudian pada saat kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang menjadi riset saya. Silahkan baca di jurnal yang saya tulis tentang bagaimana saya kebetulan kan tadi saya cerita, saya ini seorang spesialis emergency. Salah satu bidang saya adalah disaster, yaitu kebencanaan. Jadi kayak kemarin saya baru pulang dari Mamuju nih. Pokoknya setiap bencana Anda pasti ketemu saya karena saya sebagai satu-satunya clinical toxinology harus membantu di area begitu. Karena dari riset saya di tahun 2016 ternyata pada kondisi disaster itu akan banyak terjadinya animal bite, terutama snake bite. Nah, riset saya yang nanti kalau misalnya Mbaknya mau saya bisa kirim di WA, riset saya itu tentang vulkano yang menyebabkan banyak snake bite. Dan hari itu saya mempunyai riset di Kawah Ijen dan Gunung Lamongan dan juga di sekitar daerah Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo yang banyak gunung berapi itu ya. Nah, Lumajang juga, Semeru ya. Nah, bagaimana kasus gigitan ular meningkat ketika terjadi aktivitas vulkan. Nah, itu sudah masuk jurnal saya. Nah, jadi di situ diketahui bahwa ternyata aktivitas vulkano itu tentu saja pada kondisi disaster, ini dari ilmu disaster saya ya, pasti akan ada sebuah impact dari hewan-hewan di sana. Mereka karena sudah tahu bahwa akan terjadi sebuah bencana, dia lari lebih dulu. Dan biasanya ular kan hanya menggigit kalau dalam kondisi dia terancam. Misalnya, ternyata hari itu dia masuk ke perumahan warga, warga rame-rame mau bunuh dia, ya dia mempertahankan diri dengan menggigit, ya kan? Ya, ya. Kemudian dia mencari makan, kan brainnya reptil adalah food. Beda dengan brainnya kucing, mamalia tuh Mbak, mamalia masih ada hubungan interaksi antara induk dengan anak dan sebagainya. Reptil kan tidak, reptil itu hidupnya soliter, brainnya food. Jadi kalau dia masuk ke rumah kita berarti ada makanannya di rumah kita gitu. Entah itu tikus, entah itu ada kata, unggas, atau kalau yang reptil yang sifatnya kanibal, misalnya king cobra, berarti ada ular lain yang kecil yang di situ yang jadi makanannya dia. Nah, jadi memang ada hubungannya itu Mbak, dan di riset saya nggak ngomong pengalaman nih ya, karena saya memang beriset, ternyata vulkano akan meningkatkan snake bite. Dan riset saya yang kedua yaitu di area tsunami. Nah, riset saya ini yaitu di Tsunami Banten tahun 2018. Dalam 4 hari saya di sana, itu ada 14 kasus. Dan 10 hari saya di sana, kira-kira ada sekitar 50 kasus gigitan ular. Artinya, dalam kondisi tsunami, nah kalau kondisi tsunami itu kan namanya ombak besar dari laut itu menghapus daratan. Waktu itu kan Tanjung Lesung, Pantai Carita dan sebagainya ya. Sehingga ketika dia selesai tsunami, begitu banyak tumpukan-tumpukan kayu, tumpukan lumpur dan sebagainya, itu habitat yang bagus bagi behavior. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang tergigit ternyata adalah orang yang membongkar rumahnya karena mencari barang mungkin yang ada diselamatkan tanpa pengaman. Jadi hari itu saya buat training Mbak di waktu itu di daerah Labuan, Rumah Sakit Labuan dan juga di Dinas Kesehatan di ini ya di daerah Banten tadi, di Serang Banten itu saya buat training dengan training bahwa untuk para pengungsi, mereka tidak boleh membongkar bangunan yang sudah rusak itu sendiri, tapi harus pakai alat. Misalnya pakai kayu, misalnya pakai besi atau apa. Jadi tidak langsung tangannya telanjang. Nah, jadi untuk menghindari itu. Nah, itu Mbak menurut saya risetnya. Ya memang ada banyak orang yang ngomong secara herpetologi, tapi saya ngomong secara klinikal aja ya. Jadi yang terjadi adalah seperti begitu. Di saat disaster, di saat musim yang berubah, misalnya dari musim panas ke musim hujan dan sebagainya. Itu memang kasusnya akan meningkat. Untuk kasus sehari-hari, untuk gigitan ular, itu banyak. Kenapa begitu? Karena satu, tadi saya cerita, ternyata di Indonesia ini adalah sebuah habitat yang bagus bagi si ular. Sementara sekarang ini ada banyak perubahan habitat itu. Misalnya dulunya sawah, sekarang jadi perumahan, ya. Kayak yang di
Kediri itu ratusan sawah ternyata dijadikan bandara. Kemudian yang di Madiun tuh ratusan sawah dijadikan jalan tol. Waktu itu Mbak, ini ada cerita ya. Jadi itu di tahun 2017. Saya menjadi dokter kepala UGD di salah satu rumah sakit di Madiun. Hari itu karena proyek pembangunan jalan tol yang sekarang sudah nyampe Surabaya, Jakarta, Jakarta mana itu sampai di ini ya, sampai di Jawa Timur ya. Nah, Ya. waktu melewati Madiun, saya ditelepon oleh Wika. Wika itu yang bagian membangun-bangun itu loh Iya, Mbak, kayak bagian konstruksinya nah ya. ya. Wika itu telepon saya dan dia bilang, Dokter Maha, bisakah Dokter Maha datang ke kantor proyek ini? Karena di kantor proyek ini kami tadi menemukan banyak ular. Nah, kemudian saya datang ke sana, ternyata benar. Di hari itu saya datang tuh saya temu 3 ular di polikliniknya Wika. Nah, jadi Oh, iya, jadi ternyata itu kan sawah luas sekali kan ya untuk iya, jalan tol. iya, iya, Ternyata iya, kan perubahan seperti itu, iya. maka habitat ular tuh terganggu. Jadi mereka lari Hmm. ke tempat proyek-proyek, kantor-kantor proyek itu kan mereka bikin kayak rumah kecil-kecil gitu kan ya. Nah di kantor proyek itu banyak makanan, banyak tikus di sana, sehingga si ular datang. Jadi hari itu saya menemukan 3 ekor ular tidak berbisa. Tidak berbisa memang masuk ke sana, tapi lumayan Mbak, gede-gede gitu. Jadi ada yang 2 meter, ada yang 1,5, kayak gitu-gitu. Nah jadi ya itulah dia Mbak. Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu yang akhirnya bisa membuat habitat dari si ular itu jadi dulunya ular itu habitatnya jauh dari manusia, ya sekarang jadi dekat. Dan juga ada beberapa ini, ada beberapa rumah sakit juga ada ularnya. Jadi hari itu saya dikonsuli dari beberapa rumah sakit. Kenapa? Karena ternyata di rumah sakit itu banyak tikus, Mbak. Kenapa? Karena kadangkala bagian gizi dan pengelolaan sampah itu kurang bagus. Kadangkala keluarga pasien juga membuang makanan sembarangan gitu kan ya, karena namanya juga orang banyak ya. Sampah juga sembarangan, namanya orang banyak sehingga banyak tikus. Dan akhirnya banyak Iya, iya, benar. ya, begitulah ceritanya. Nah, salah satunya di tempat saya bekerja tadi, tiba-tiba di Oka itu ada seperti kain begitu ya, tapi bergerak-gerak. Nah, keluarga pasien ini Waduh, pada saya, iya, Dokter Maha, itu di jendela Oka, Oka itu kamar operasi ya. Memang iya. kamar operasi itu kan tidak setiap hari ada kegiatan operasi. Dan itu dingin, gitu kan. Jadi memang Iya, nyaman, nyaman banget. Nah, ada kok yang kayak kain bergerak-gerak ya. Terus saya sudah curiga, nanti masih ular. Karena kan yang mempunyai pattern seperti kain batik itu kan ular gitu kan. Saya lihat beneran ada 2 ekor ular di sana. Nah, jadi memang itulah yang menjadi masalah ketika habitat itu tadi terganggu dan ketika kita tidak mengelola lingkungan kita dengan bagus, sampah dan sebagainya sehingga banyak tikus dan banyak hewan-hewan yang menjadi makanan si ular di dekat kita. Itu Mbak oke, kira-kira jawab. oke. Itu informasi penting ya. Jadi emang kebersihan ya, tolong biar tidak mengundang tikus. Oke dok, Ini ini kita sama dikit ya, waktunya tawon tadi ya. apa? Sama dengan tawon. Tawon juga sama. Ketika sampah itu tidak di manajemen dengan bagus, dia akan jadi makanan. Gimana dok? Barusan terputus dok. Ya, jadi tawon juga sama. Jika pengelolaan sampah kita kurang bagus, tawon tuh pemakan segala Mbak, yaitu sampah. Nah, tapi kalau lebah kan hanya makan putih bunga, gitu kan ya Mbak ya. Ya, Nah, iya, iya, iya. nanti mungkin di Oke. episode tentang tawon aja kita akan cerita itu ya. Oh, boleh berarti undang dokter lagi ya? Boleh. Boleh. Wah, mantap. Terima kasih. Ini dok, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang pada join ya dok. Ini dari Ya. Reptil Lovers Jogja nih. Ini dari komunitas pecinta reptil Jogja. Izin bertanya dokter, masih banyak yang bingung tentang penanganan gigitan ular weling. Weling kan? Ya, masih banyak yang bingung, taunya nggak boleh tidur aja. Bisa dijelaskan lagi dok? Tadi kan saya sudah bilang, satu, imobilisasi. Prinsip dasar Ya. imobilisasi udah saya katakan tadi ya, bahwa dia adalah karena kelenjar getah bening. Masalah Anda percaya atau tidak bukan urusan saya, itu riset WHO.
dan itu standar dari kesehatan gitu, pasti benernya. Nah kemudian yang kedua, masalah terapinya ya tentu saja serahkan pada ahlinya, yaitu para dokter. Jadi untuk digigit ulang memang tidak boleh diobservasi di rumah, harus dibawa ke Ya, tempat pelayanan. paling Nah nggak langsung ke begitu. puskesmas gitu ya dok ya, biar dapat penanganan. Ya, Oke, begitu. terus Kemudian masalah yang ngantuk tadi kan sudah saya beritahukan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya untuk semua neurotoksin itu kan terjadi blokade dari vinom sehingga membuat semuanya paralise atau kelumpuhan. Sehingga kalau itu terjadi pada kelopak mata atas ya lumpuh, tentunya dia tidak bisa membuka kelopak mata, jatuh ya. Kemudian kalau pada otot-otot penapasan, otot-otot nafas juga akhirnya juga lumpuh.